Oke, Hi everybody, welcome back again to barbahasa.com, kelas online bahasa Inggris terpercaya. Well, kali ini kita akan masuk kepada tip to sounds like British and Americans. Hari ini kita akan belajar how to sound, bagaimana caranya ngomong kayak orang British, kalau nggak ngomong kayak orang American. So this is secret, ini rahasia ya sebenarnya, tapi aku pengen kasih ke kalian ya, pengen kasih tahu kalian agar bahasa Inggris kalian juga bagus. Misalkan pasti ada yang pengen ngomongnya kayak bule, ya kan? Entah itu British atau American. Nah, sini sebenarnya kayak konsep simpelnya, ya sebenarnya konsep ribet sih, karena kita harus tahu teorinya juga, tapi ada sih konsep simpel yang benar-benar aku nanti kasih tahu kalian. Oke, next, langsung aja masuk sini. Tip to sounds like British and American. Nah, ini aku langsung bahas aja dua-duanya karena di sini ada perbedaan. Yang berbeda itu di situ, jadi teman-teman bisa membedakan langsung. Oh, jadi kalau aku mau British harus seperti ini, jadi kalau aku American harus seperti ini. Oke? Ya. Pertama British, bagaimana sounding like a British, right? Kita belajar dulu mulai dari phonetic symbols-nya, right? Phonetic symbol. Teman-teman udah belajar phonetic symbol sebelumnya, dan ini ada beberapa suara di phonetic yang membedakan antara British dan American. Nah, teman-teman kalau ada, kalian masih ingat ya, masih ingat dalam vowel sound, oke? Vowel sound, bagian apa teman-teman kalau ini? Bagian yang apa? Yang lax atau short vowel. Ada A kebalik. Nah, A kebalik ini kalau di British bacanya gimana? Apa? O. Apa? O. Nah, kalau di American bacanya A. A. Nih O, nih A. Oke, contoh. Ini kalau di British akan dibaca watch. Watch. What. What. Problem. Problem. Nah, kalau di American akan dibaca A. Jadi watch, watch, what, problem, problem. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau teman paham phonetic symbols, ini cara salah satu membedakannya, oke, dalam suara ini. Oke, lalu kemudian phonetic symbol yang kedua ini ya, tetap ya di vowel sound yang deluxe atau short vowel. Ini bacanya gimana? Kalau di British, A, jadi A, kayak gitu ya. Maka ini dibaca can. Ini hand. Ini have. Tapi kalau di American ini dibaca ini di American maka dibaca apa? Can. Hand. Ini have. Oke, jadi kalau di British baca A, kalau di American baca Oke. Next. Nah, ini ya. Kalau di British dibaca jadi huruf O biasanya di British baca kalau di American dibaca O. Nah, sama O. Jadi ini kalau di British no, jadi no. Ini alone. Ini open, kayak gitu ya. Tapi kalau di American baca O, ini jadinya no, alone, open. Nah, kayak gitu ya teman-teman bedanya. Ini dalam phonetic symbol, right? Lalu kemudian dalam bunyi R ya atau R. Jadi di British itu sering kita tahu silent R ya. R-nya itu atau R-nya itu silent, gak berbunyi. Kalau di Amerika kan semuanya berbunyi ya, dimanapun tempatnya, kondisinya R di Amerika kan selalu berbunyi. Nah, cuma di British ada yang berbunyi, ada yang tidak teman-teman. Jadi gak semuanya di British itu tidak berbunyi. Jadi ada yang berbunyi, ada juga yang tidak berbunyi. Mari kita lihat konsepnya. Nah, R itu akan berbunyi ketika ketemu dengan vowel. Oke, ketika ketemu dengan contoh nih R. Jadi R nih ketemu dengan vowel. Ya, vowel. Oke. Nah, maka ketika ketemu dengan vowel itu apa nih? Ini apple, A. Ini ketemu R, ketemu A, maka dia akan sounding ya, sounding for apple. Tetap R-nya dibaca for apple, kayak gitu. Tetapi R akan silence ketika ketemu consonant ya. Contoh for you. Nah, Y-nya ini kan consonant kan? Consonant. Jadi for you. Oke, for you. I give this for you atau for you. Nah, kalau ini for apple tetap dibaca kayak for example. Jadi for example, R-nya tetap dibaca karena kenapa? Diikuti dengan suara
vowel. Nah, kayak gitu ya, gengs. Nah, jadi R, ingat di British itu nggak semuanya silence. Jadi R tetap ada sounding, atau itu akan tetap berbunyi kalau diikutin suara vowel, dan akan mati ketika diikutin suara consonant. Oke? Nah, lalu kemudian dalam pengucapan T ya, dalam British English pengucapan T itu jelas ya. Turtle, CT, duty, computer. Nah, pengucapan T itu jelas, kecuali kalau teman-teman nanti mau menghilangkan T di glottal kan ya. Kayak gitu ya. Pengucapan T jelas banget. T yang di tengah ya teman-teman. T yang di tengah itu pengucapannya jelas banget. Contoh title, a little, city, duty, computer. Nah, oke. Pengucapan C yang di tengah itu jelas. Nah, tapi kalau di American ya teman-teman, itu ada namanya flap T ya, seperti di video kita sebelumnya, bahwasanya T yang di tengah itu kadang diganti D. Nah, nggak semua ya teman-teman, tapi kadang aku juga nggak tahu teorinya apa yang harus diganti D atau syaratnya apa, tapi cuman ya selama aku cari kok ini diucapkan ini enggak. Nah, intinya teman-teman harus sering listening ya, dan agar supaya tahu T mana yang akan diganti D. Nah, sebagian akan diganti menjadi D. Contoh CD kalau British city ya, CD. Duty kalau British, kalau American duty. Computer kalau British, kalau American computer. Little kalau British, kalau American little. Nah, kayak gitu ya. Jadi TT yang di tengah dia akan tetap T murni kalau British, kalau American dia akan diganti menjadi D. Nah, ini simple tip yang paling terakhir, ini paling simple daripada semuanya. Sering-seringin kalau teman-teman British ya, sering-seringin listening dan imitating British video ya, seperti yang di video kita sebelumnya. Kalau American, sering-seringin listening dan imitating American video ya, listening dan imitating, listening dan meniru seperti yang di video kita sebelumnya. Jadi aku saranin buat kalian, kalau misalkan kalian nggak mau ribet ya, fonetic simbolnya bagaimana, ininya bagaimana, terus ini T-nya suara ini dan lain bagaimana. Nah, saran aku yang paling simpel adalah kalian sering-seringin listening dan imitating di accent yang kalian pengen tiru. Contoh kamu yang British, jadi seringin listening British accent, lalu kemudian imitating mereka ngomongnya bagaimana. So, kalau kamu misalkan pengen American accents, sering-seringin listening kepada orang Amerika dan imitate, tiru mereka. Oke? Gitu gengs. Dan itulah cara simple buat aku untuk tip to sounds like British and American. So, I sometimes doing this a lot. Kalau aku sering banget listening ya dan imitating. Just because I like to do it by Americans a lot. That's very reasons why I listen a lot to American videos and I try to imitate them, to copy them. Every time they speak, I try to copy them. Kayak gitulah aku selalu copy mereka ngomongnya bagaimana, biar sering biar mirip kepada mereka, biar mirip mereka kalau ngomong bahasa Inggris. Oke, gitu aja. Bye.